지금 우린 함께 할 수 있을까? Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Implikasi Hukum Kesehatan pada Pelayanan Kesehatan. Dengan anggota Sista Lianur Fatika Rahmawati, Siti Henisah Cahya Kurniasari, Tiara Eva Rosa Rahman, dan Tiara Maulidasari. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan tentang yang pertama, perjanjian dan perjanjian penyembuhan. Yang kedua, informed consent. Dan yang ketiga, rekam medik atau rekam fisioterapi. Next. Yang pertama, perjanjian dan perjanjian penyembuhan. Perjanjian diistilahkan dalam bahasa Inggris sebagai kontrak, sedangkan dalam bahasa Belanda dengan verbintenis atau perikatan, juga dengan overkoms atau perjanjian. Kata perjanjian juga sering dikaitkan dengan perjanjian kerjasama yang dimaksudkan adanya hubungan timbal balik antara satu pihak dengan yang lainnya. Perjanjian penyembuhan merupakan perjanjian yang terbentuk karena adanya hubungan hukum antara dokter dengan pasien. Kemudian, upaya pelayanan kesehatan. Dalam perjanjian terapeutik, upaya pelayanan kesehatan yang dapat dilakukan adalah usaha-usaha promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Upaya ini sangat bervariasi dan umumnya meliputi upaya-upaya sebagai berikut. Yang pertama, medical check-up. Yang kedua, imunisasi. Yang ketiga, keluarga berencana. Yang keempat, usaha penyembuhan penyakit. Yang kelima, meringankan penderitaan. Yang keenam, memperpanjang hidup. Yang ketujuh, rehabilitasi. Asas perjanjian terapeutik. Dalam perjanjian terapeutik pun berlaku beberapa asas hukum yang mendasari, yang menurut Komalawati disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, asas legalitas. Yang kedua, asas keseimbangan. Yang ketiga, asas tepat waktu. Dan yang keempat, asas etikat baik. Sahnya perjanjian terapeutik. Mengenai syarat sahnya transaksi terapeutik didasarkan pada pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa untuk syarat sahnya perjanjian diperlukan 4 syarat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Yang kedua, kecakapan untuk membuat perikatan. Yang ketiga, suatu hal tertentu. Dan yang keempat, suatu sebab yang sah. Selanjutnya, hak dokter dan pasien. Hak dokter secara umum yaitu hak untuk bekerja sesuai dengan standar profesi. Yang kedua, hak untuk menolak melakukan tindakan medis yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara profesional. Yang ketiga, menolak untuk melakukan tindakan medis yang tidak sesuai dengan hati nuraninya. Yang keempat, hak untuk mengakhiri hubungan dengan pasien apabila kerjasama sudah tidak memungkinkan lagi. Kewajiban dokter dalam melaksanakan praktik kedokteran diatur dalam pasal 51 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran. Selanjutnya, hak-hak pasien yang terdapat di dalam literatur hukum kesehatan yaitu yang pertama, hak untuk memperoleh informasi. Yang kedua, hak untuk memberikan persetujuan. Yang ketiga, hak atas rahasia kedokteran. Yang keempat, hak untuk memilih dokter. Yang kelima, hak untuk memilih sarana kesehatan atau perawat. Yang ketujuh, hak untuk menolak tindakan medik tertentu. Yang kedelapan, hak untuk menghentikan pengobatan. Yang kesembilan, hak untuk melihat rekam medis. Kesepuluh, hak atas pendapat kedua. Kemudian di sini hal yang menghapuskan perjanjian terapeutik adalah pasien telah dinyatakan sembuh. Yang kedua, pasien meminta sendiri atau keluarganya untuk menghentikan tindakan medis. Yang terakhir, pasien meninggal dunia di rumah sakit. Informed consent. Informed consent atau persetujuan medik adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga atas dasar penjelasan
mengenai tindakan medik yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut. Informed consent mencakup peraturan yang mengatur perilaku dokter dalam berinteraksi dengan pasien. Tujuan informed consent adalah memberikan perlindungan hukum kepada pasien sebagai pengguna jasa medis dari segala tindakan dokter yang dilakukan tanpa sepengetahuan pasien dan melindungi pasien dari malpraktek yang disebabkan karena adanya kesalahan yang dilakukan oleh dokter dalam tindakan kedokteran yang mengakibatkan kerugian bagi pasien. Pada dokter, memberikan perlindungan hukum kepada dokter yang telah menjalankan tindakan medis sesuai dengan standar pelayanan kedokteran apabila terjadi suatu kegagalan medis. Hal tersebut dikarenakan pada setiap tindakan medis melekat suatu risiko. Dasar hukum informed consent dalam tindakan kedokteran telah diatur pasal 45 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktek kedokteran. Sebagaimana dinyatakan, setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan oleh dokter terhadap pasien harus mendapat persetujuan. Persetujuan sebagaimana dimaksud diberikan setelah pasien mendapat penjelasan secara lengkap sekurang-kurangnya mencakup diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis yang dilakukan, alternatif tindakan lain dan resikonya, resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan. Persetujuan tersebut dapat diberikan baik secara tertulis maupun lisan. Permasalahan informed consent yang pertama, dalam tindakan gawat daruratan, merupakan hal yang cukup krusial dalam hukum kesehatan. Informed consent akan mendapatkan pengecualian apabila dalam keadaan gawat darurat. Yang kedua, beberapa kasus gugatan dalam hukum kesehatan dilatar belakangi oleh masalah informed consent dalam tindakan kegawat daruratan. Hal ini tentu saja dikarenakan pasien tidak dapat memberikan persetujuan secara tertulis maupun lisan terhadap tindakan medik yang dilakukan. Kemudian selanjutnya, rekam medis atau rekam fisioterapi. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269 Menkes/Per/3 Tahun 2008 tentang rekam medis dijelaskan bahwa rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain kepada pasien pada sarana pelayanan kesehatan. Isi rekam medis yang pertama ada catatan, merupakan uraian tentang identitas pasien, pemeriksaan pasien, diagnosis, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain baik dilakukan oleh dokter dan dokter gigi maupun tenaga kesehatan lainnya sesuai dengan kompetensinya. Yang kedua ada dokumen, merupakan kelengkapan dari catatan tersebut antara lain foto ronsen, hasil laboratorium, dan keterangan lain sesuai dengan kompetensi keilmuannya. Jenis rekam medis ada dua, yang pertama ada rekam medis konvensional, dan yang kedua ada rekam medis elektronik. Manfaat rekam medis, yang pertama ada pemeliharaan dan pengobatan pasien, yang kedua peningkatan kualitas pelayanan, yang ketiga pendidikan dan penelitian, yang keempat pembiayaan, yang kelima, data statistik kesehatan. Yang keenam, pembuktian masalah hukum, disiplin, dan etik. Proses pelayanan, yang pertama ada asesmen pasien, kemudian penegakan diagnosis, kemudian ada perencanaan intervensi, selanjutnya ada intervensi, ada evaluasi atau reevaluasi, kemudian ada komunikasi dan edukasi, dan yang terakhir ada dokumentasi. Sekian presentasi dari kami, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Dari kami, terima kasih.
Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.